Sosok seperti Anies itu masih di bawah kriteria yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Yang dicari itu yang jauh di atas Anies, yang bisa kerja, karena banyak PR warisan Anies. Dikiranya hanya Anies yang bisa menata kata untuk nyindir sana-sini. Presiden Jokowi ternyata lebih hebat menata kata. Justru dengan kata-kata yang singkat, padat, bermakna, dan sekali lagi nampol banget. Bikin Anies terbanting dan terhempas. Kata-kata yang sulit dilawan karena kebenarannya tak terbantahkan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Hari Jumat lalu, tanggal 23 September, Gubernur Anies mengunjungi Taman Ismail Marzuki. Di sana dia membacakan sebuah sajak karya W.S. Rendra. Sajak itu dimulai dengan kata-kata ini, "Rakyat adalah sumber kedaulatan. Kekuasaan tanpa rakyat adalah benalu tanpa karisma." Dan seterusnya ya. Ya kan Anies katanya sudah siap nyapres. Mungkin sajak itu sebagai kode keras agar rakyat memilih Anies jadi presiden gitu kali ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anies sudah bekerja maksimal buat rakyat DKI Jakarta? APBD yang totalnya mencapai 400 triliun rupiah selama 5 tahun masa jabatan Anies itu, apakah sudah dinikmati oleh seluruh warga Jakarta dengan adil? Mereka yang sudah memilih Anies jadi gubernur, mereka yang harusnya mendapatkan servis terbaik dari Anies. Namun, hasil survei terakhir dari Lembaga Nusantara Strategic Network (NSN) malah menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Anies malah melorot hingga angka 30,3% saja. Sampai disebut sebagai titik terendah kepuasan publik terhadap Gubernur Anies. Menurut NSN, penurunan kepuasan publik ini disebabkan oleh berbagai kebijakan Anies yang kontroversial, seperti mengubah nama jalan dan mengganti istilah tanpa adanya hal lain yang lebih substantif. Dengan kata lain, gak penting banget buat warga Jakarta, malah ngerepotin warga. Pembangunan fisik yang digaungkan Anies lebih berupa proyek mercusuar seperti sirkuit balap Formula E dan Stadion JIS. Lalu Anies masih bisa baca sajak yang mengusung kedaulatan rakyat. Mayoritas warga Jakarta sudah memilih Anies menjadi gubernur. Walaupun di beberapa debat calon gubernur waktu itu terlihat sekali kualitas Anies ini jauh di bawah lawan politiknya. Dan benar saja, rakyat DKI Jakarta pun akhirnya merasakan bagaimana sesungguhnya Anies bekerja. Kebanyakan menata kata, kebanyakan berpolitik, dan minim perhatian ke rakyat kecil dan warga miskin, ya kan? Dulu warga Jakarta bebas mengadukan apa saja di balai kota. Sekarang ketika kena banjir pun Anies nggak kelihatan lagi, nggak menengok warganya lagi. Bicara soal banjir, satu pekerjaan besar yang harus ditangani Anies di Jakarta adalah penanganan banjir. Karena banjir ini sekali datang, banyak sekali warga Jakarta yang terkena dampaknya. Harusnya jadi prioritas, bukan begitu? Namun, baru beberapa bulan dilantik jadi gubernur DKI, Anies sudah menegaskan bahwa penanganan banjir tidak menjadi prioritasnya. Ingat ini ya, perkataan Anies sendiri. Dimuat di media online cnnindonesia.com. Kata-kata Anies ini diucapkan pada tanggal 26 Februari 2018. Menurut Anies, banjir dan macet itu bukan masalah utama buat warga Jakarta. Dia sangat yakin, jika digelar survei, maka masalah nomor 1 adalah lapangan pekerjaan, disusul dengan pendidikan, lalu kesehatan, dan sampah. Anies pun menyebut bahwa tantangan yang dia temukan di Jakarta adalah membereskan ketimpangan sosial ekonomi. Dan sekarang, bagaimana kondisi warga Jakarta saat ini? Angka kemiskinan meningkat. Rumah buat warga miskin mana? Pengolahan sampah mana? Fasilitas MCK saja masih kurang. Masih ada warga Jakarta yang BAB di kali. Anak kurang gizi pun ada di Jakarta. Dasar ya.
BACOT doang. Padahal penanganan banjir masih menjadi perhatian utama seorang Jokowi dari sebagai gubernur hingga jadi presiden. Normalisasi Kali Ciliwung kan sudah dikerjakan sekian kilometer, tinggal diteruskan. Anies maunya diganti dengan naturalisasi. Ya enggak juga dia kerjakan hingga sekarang. Sumur resapan yang digagas Anies juga kebanyakan buang anggaran ketimbang efektif ya. Ketika Gubernur Anies baru sekitar 2 bulan dilantik, Presiden Jokowi sudah mengingatkan dan memberi arahan apa yang harus dikerjakan oleh Anies. Kementerian PUPR sudah melaksanakan normalisasi 13 sungai di Jakarta dan menyelesaikan sodetan Ciliwung di Jakarta Timur. Diharapkan bahwa Anies mengerjakan hal-hal yang berkaitan seperti drainase, sungai-sungai kecil, dan pemeliharaan waduk di Jakarta. Semua harus dibersihkan terus. Semuanya sama-sama bekerja, kata Presiden Jokowi. Kerja, kerja, dan kerja, itu prinsip kerjanya Presiden Jokowi. Hasilnya nyata dan bermanfaat buat rakyat. Tapi Anies malah menyindir prinsip ini. Kata Anies, bekerja nggak cukup, hanya kerja saja. Harus ada gagasan, lalu ada kata-kata, harus ada narasi. Anies banget sih ini ya. Lalu kapan kerjanya? Lucunya, perkataan Anies ini dia langgar sendiri ketika berhubungan dengan Kementerian PUPR. PUPR kan beberapa kali mengundang Anies untuk menjelaskan konsep naturalisasi sungai. Tetapi Anies tidak pernah datang. Katanya gagasan dan narasi penting. Nah, dia dikasih waktu dan tempat untuk menjelaskan gagasan dan narasi, malah enggak mau datang. Entah enggak mau atau takut malu, nggak bisa menjelaskan. Mana mempan kan ya, tata kata dilempar ke jajaran PUPR yang orang-orangnya itu orang teknis semua ya. Itu pada awal tahun 2019 ya, masih panjang waktu itu buat Anies untuk serius menangani banjir. Namun tentu saja Anies lebih mementingkan ikutan rame-rame Pilpres 2019. Kesempatan buat Anies menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat daripada orang yang dulu memecat dia. Iya, politis sekali ya, politis lagi. Namun Anies dibalas oleh warga Jakarta sendiri. Para warga ini mulai gerah dengan minusnya kerja Anies. Akhirnya pasangan Prabowo Sandi waktu itu menderita kekalahan di Jakarta, daerah yang harusnya mereka bisa menang karena gubernurnya jelas-jelas satu kubu. Malu dong ya. Seperti biasa Presiden Jokowi dengan kebaikan hati beliau tetap saja berusaha untuk mengarahkan Anies, ngasih tahu apa saja yang perlu dikerjakan untuk menangani banjir, agar Anies bisa memperbaiki kinerjanya. Presiden Jokowi pun memaparkan kembali pekerjaan yang harus dilakukan oleh Anies. Pembersihan selokan, pelebaran Ciliwung, pengelolaan pintu air, dan pengerukan waduk. Dikerjakan sama Anies? Ya nggak tahu sih kita. Yang pasti pada awal tahun 2020, banjir besar kembali melanda Jakarta. Sampai-sampai Presiden Jokowi sendiri sidak ke Waduk Pluit tanpa Anies. Kebayangkan betapa gemesnya Presiden Jokowi sama Anies ini. Penanganan banjir yang gampang benar itu tinggal diteruskan dengan konsisten. Malah lalai dikerjakan Anies. Warga Jakarta pasti sama gemesnya. Sampai-sampai pasca banjir, awal tahun 2020 sempat viral sebuah petisi online yang meminta agar Presiden Jokowi memecat Gubernur Anies. Petisi ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018. Ketika kembali viral, waktu itu sudah ada sekitar 226.000 akun yang menandatangani petisi itu. Tentu saja tidak segampang itu ya memecat gubernur. Secara prosedur tidak bisa secara langsung dipecat oleh presiden. Ada mekanisme panjang yang harus dilalui dengan melibatkan 2 hingga 3 lembaga. Ada DPRD, ada menteri, ada Mahkamah Agung ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Masalahnya kan di kinerja. Bukan karena ada kasus pidana gitu ya. Saya kira Presiden Jokowi pun nggak mau memecat Anies ya, karena kinerja itu kan harusnya bisa diperbaiki. Jadi Presiden Jokowi dan jajarannya ya berusaha untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Seandainya gubernur itu dipilih oleh presiden, saya yakin Anies nggak akan dipilih oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sudah tahu gimana kinerjanya waktu jadi menteri kan ya.
Sudah dikasih arahan yang benar, malah dia olok-olok balik. Padahal warganya pun sudah memberikan hukuman buat dia. Dan sekarang mendekati lengser. Anies sudah terang-terangan menyatakan siap nyapres. Entah karena mau ngasih peringatan ke Anies atau memang mau menyindir Anies, Presiden Jokowi kali ini memakai cara kerja Anies, yakni bermain kata-kata. Seperti kita ketahui bersama, DPRD DKI dan Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan para kandidat calon pengganti Anies. Jadi penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Yang menentukan paling akhir adalah Presiden Jokowi. Para awak media selalu berusaha mengejar ya Presiden Jokowi di berbagai kesempatan untuk minta bocoran siapa yang bakal dipilih oleh beliau. Mereka menyelipkan pertanyaan itu kepada Presiden Jokowi ketika beliau meresmikan ruas tol Cibitung Cilincing dan tol Serpong Balaraja Seksi 1 beberapa hari yang lalu. Tepatnya 4 hari sesudah Anies menyatakan dirinya siap nyapres. Apa jawaban Presiden Jokowi? Kata beliau, kriterianya untuk penjabat gubernur DKI banyak sekali. Kata-katanya sedikit, tapi nampol maksimal. Sama saja dengan Presiden Jokowi menyatakan bahwa buat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa sembarangan pilih orang. Beliau tidak menyebut kriterianya seperti Anies kan, melainkan banyak sekali. Artinya, sosok seperti Anies itu masih di bawah kriteria yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Yang dicari itu yang jauh di atas Anies, yang bisa kerja, karena banyak PR warisan Anies. Dikiranya hanya Anies yang bisa menata kata untuk nyindir sana-sini. Presiden Jokowi ternyata lebih hebat menata kata. Justru dengan kata-kata yang singkat, padat, bermakna, dan sekali lagi nampol banget. Bikin Anies terbanting dan terhempas. Kata-kata yang sulit dilawan karena kebenarannya tak terbantahkan. Selalu dari Kura-Kura.